Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam yang penuh keberkahan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah. Sahabat sekalian, pernahkah kalian merasa bahwa 24 jam dalam sehari itu sepertinya sangat-sangat sebentar? Kita dikejar deadline, cicilan, ekspektasi keluarga, bahkan standarisasi di media sosial yang tidak pernah ada habisnya. Istilah kerennya sekarang burnout atau lelah lahir dan batin. Belum lagi kita sebagai penghafal Al-Quran yang sejatinya murojaah adalah nafas dalam kehidupan kita. Tentu rasa lelah itu akan sangat berlipat-lipat. Dan ternyata rasa lelah lahir dan batin itu juga pernah dialami oleh manusia paling mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebelum terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah melewati masa yang disebut dengan Amul Huzni atau tahun kesedihan. Beliau ditinggal wafat oleh istrinya tercinta Siti Khadijah radhiyallahu anha dan paman yang selalu melindunginya, yaitu Abu Thalib. Beliau mengalami tekanan mental yang luar biasa. Beliau dikucilkan, dihina. Bayangkan, secara emosional beliau sangat hancur dan secara dakwah beliau sangat-sangat tertekan. Lalu apa hikmahnya untuk kita? Seringkali ketika kita tertimpa masalah, kita selalu merasa Allah jauh dari kita. Kita merasa doa-doa kita hanya mentok di langit-langit kamar saja. Kita mencari solusi ke manusia, ke teman, ke self-healing yang sifatnya hanya sementara saja. Sementara hati tetap kosong karena kita telah kehilangan koneksi dengan pusat kekuatan kita, yaitu Allah, zat penguasa semesta alam. Siapa di antara kita yang 2026 ini tidak merasa lelah? Kita sering merasa burnout dengan pekerjaan, cemas dengan masa depan, atau depresi karena tekanan ekonomi. Begitu pula dengan kisah Nabi Muhammad. Allah tidak pernah membiarkan nabinya berlarut-larut dalam kesedihan. Beliau mengundang Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj. Dan disinilah letak solusinya bagi kita. Yang pertama, Isra atau perjalanan horizontal, mengajarkan kita untuk tetap bergerak dan tetap ikhtiar meskipun hati kita sedang sedih. Yang kedua, Mi'raj atau perjalanan vertikal, dan inilah puncaknya. Nabi Muhammad SAW diutus Allah untuk naik ke Sidratul Muntaha dan diberikan perintah, yaitu perintah sholat. Kenapa sholat? Para ulama menyebutkan bahwa as-sholatu mi'rajul mu'minin. Artinya, sholat adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Jika Nabi Muhammad diangkat langsung ke langit untuk bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita, umat Nabi Muhammad, diberikan jalur khusus lewat sholat untuk berkomunikasi langsung dengan Allah, sang pemilik semesta alam. Banyak dari kita yang seringkali healing ke gunung, healing ke pantai, tapi lupa healing di atas sajadah. Padahal masalah yang besar sekalipun akan menjadi kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan saja, jiwa kita ini sama seperti smartphone. Kita gunakan setiap hari untuk bekerja, untuk bermedia sosial, dan untuk berpikir keras. Baterainya pasti habis dan sistemnya pasti semakin lemot.
maka kita butuh waktu untuk mencharge-nya kembali dengan sumber kekuatan yang tidak ada batasnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sholat tapi hati tetap merasa gelisah, itu tandanya kabelnya kurang tertancap dengan benar. Artinya apa? Sholat kita belum khusyuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Bilal bin Rabah, "Arihna bisolah ya Bilal." Artinya, istirahatkanlah aku dengan sholat, wahai Bilal. Nabi melihat bahwa sholat adalah tempat peristirahatan, bukan beban tambahan di tengah jadwal yang padat. Lalu apa hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini? Yang pertama, validasi perasaan. Nabi Muhammad pernah bersedih, kita pun juga boleh bersedih. Tapi jangan sampai kesedihan itu memutus keimanan kita. Yang kedua, ayo kita upgrade sholat kita. Jangan lagi menganggap sholat sebagai beban atau hanya untuk menggugurkan kewajiban. Ubah mindset kita bahwa sholat adalah sumber ketenangan. Sholat adalah kebutuhan kita. Dan jangan pernah pisahkan antara sholat dengan murojaah kita, karena kita sebagai penghafal Al-Quran. Dan yang terakhir, selalu yakin bahwa setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sebagai penutupnya, mari kita jadikan peringatan Isra dan Mi'raj ini sebagai sumber titik balik kita. Jangan biarkan sholat kita sebagai gerakan yang tanpa makna, tapi jadikan dia sebagai oase di tengah padang pasir kesibukan kita. Saya Amalina Rahmatika dari JMKH Kabupaten Banyuwangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.